Katanya mirip-mirip banget kan. Namanya kembar gimana sih? Iya, ada kembang aja ya. Iya. Cuma beda satu. Baca kelompok. Baca gitu. Ya. Sedih. Enggak banget sih. Ya pada. Ada tulisannya. Tulisan gue jelek. Enggak apa-apa. Nama siapa lagi ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kepemimpinan akan membuat video tentang bagaimana ekonomi kreatif yang cocok atau ideal diterapkan di Indonesia untuk memenuhi tugas dari LKMPD 2022. Baik, yang pertama itu pengertian dari ekonomi kreatif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019, maka bisa dikatakan bahwa ekonomi kreatif yaitu ekonomi tidak bisa dilepas atau tidak bisa terlepas dari warisan budaya, ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Oleh sebab itu, kekayaan warisan budaya Indonesia bisa dijadikan sebagai ekonomi kreatif yang bisa membuat kebudayaan Indonesia dikenal hingga ke luar negeri. Hal ini bisa dilakukan jika memiliki sumber daya manusia dan sumber daya alam yang berkualitas. Atau secara umum, ekonomi kreatif dapat kita artikan meningkatkan informasi dan kreativitas dengan mengutamakan ide dan pengetahuan masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat dari ekonomi kreatif yang akan dibacakan oleh teman saya. Manfaat ekonomi kreatif diharapkan membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Selain itu, juga beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari ekonomi kreatif ini yaitu 1. Membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. 2. Mengurangi pertumbuhan angka pengangguran. Selanjutnya yaitu menciptakan masyarakat Indonesia yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang keempat yaitu kompetisi aktivitas dunia bisnis yang lebih sehat. Serta yang terakhir yaitu meningkatkan inovasi pelaku ekonomi kreatif di berbagai sektor. Selain itu, terdapat berbagai cara agar ekonomi kreatif di Indonesia dapat ditingkatkan, seperti mengadakan pelatihan ekonomi kreatif, peningkatan penggunaan teknologi melalui program kemitraan untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian pelaku ekspor atau calon pelaku ekspor ekonomi kreatif dalam menciptakan produk yang berdaya saing tinggi. Selanjutnya, mengadakan Pekan Produk Kreatif Indonesia atau PPKI, yaitu salah satu event nasional yang diadakan agar masyarakat khususnya anak-anak generasi penerus bangsa mendapatkan energi positif dan semangat dalam memajukan Indonesia melalui kreativitas. Yang ketiga adalah mengadakan festival ekonomi kreatif yang bertujuan untuk mendorong kiprah para pelaku ekonomi kreatif sekaligus membangun tata kelola untuk mengapresiasi serta memunculkan produk-produk baru ekonomi kreatif. Yang keempat yaitu membuat wahana kreatif seperti peranan desain komunikasi visual dalam branding pasar modern. Yang kelima, pelatihan peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran bertujuan untuk menghindari hambatan-hambatan utama dalam ekonomi kreatif. Selanjutnya, ada ciri-ciri dari ekonomi kreatif. Yang pertama, kreasi intelektual. Dengan adanya kreasi intelektual, akan membuat suatu barang memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, baik kreativitas maupun keahlian dan juga talenta sebisa mungkin perlu ditingkatkan. Yang kedua, mudah digantikan. Setiap produk memiliki siklus hidup, sehingga kreativitas dan inovasi harus terus dikembangkan agar dengan mudah tercipta produk-produk baru yang mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi dan bisa diterima oleh pasar. Selanjutnya yang ketiga yaitu penyediaan langsung dan tidak langsung. Penyediaan langsung dan tidak langsung itu sangat dibutuhkan saat barang akan dipasarkan pada konsumen, dengan maksud bisa dipasarkan langsung atau tidak langsung kepada pelanggan. Yang keempat, butuh kerjasama. Untuk terciptanya manfaat ekonomi kreatif, dibutuhkan kerjasama antara pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya antara
pengusaha, dan pemerintah yang mengatur kebijakan. Yang kelima, berbasis pada ide. Ide merupakan hal utama yang dibutuhkan dalam pengembangan industri kreatif. Dengan begitu ada banyak produk baru yang tercipta dengan berbasis ide baru. Yang keenam, tidak terbatas. Produk ekonomi kreatif harus tidak terbatas. Bahkan produk diharapkan bisa dipakai di berbagai bidang usaha di tanah air. Berikut ini adalah contoh dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif di bidang fashion pakaian merupakan kebutuhan primer masyarakat. Bisnis ini tidak akan pernah lengah oleh waktu. Seberapa maju teknologi, semua orang pasti akan memerlukan kebutuhan sandang dan mengutamakannya. Maka fashion menjadi salah satu bidang yang masuk dalam kreativitas ekonomi lantaran mengedepankan ide dan inovasi yang terus berkembang. Hal ini dapat kamu lihat dengan semakin banyaknya model pakaian yang unik-unik dan selalu berkembang mengikuti perkembangan masa kini. Setiap detik, setiap menit, teknologi akan terus berkembang menjadi lebih maju. 10 tahun yang lalu, smartphone menjadi barang yang mahal untuk masyarakat. Namun saat ini, semua orang memilikinya, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Mereka pun juga berlomba-lomba untuk menjadi seorang programmer karena mereka tidak ingin kalah saing. Maka, teknologi juga menjadi salah satu contoh ekonomi yang menitik beratkan pada bidang kreativitas dan inovasi. Perusahaan yang bergerak di bidang teknologi akan mengalami pelit jika tidak bisa mengikuti inovasi pasar. Yang ketiga adalah handicraft. Segala hal yang berunsur kerajinan tangan dan kesenian tidak lepas dari yang namanya kreativitas. Sebab kamu tidak akan menemukan handicraft yang unik jika kreativitas penciptanya stuck di tempat. Kini kamu bisa menemukan banyak model-model tas yang unik yang dibuat dari kerajinan rotan, anyaman bambu, bahkan dari kerajinan pahatan kayu. Nilainya pun tidak murah sebab untuk membuatnya pun tidak mudah. Yang keempat, digital marketing. Media sosial makin banyak yang bermunculan. Semua golongan baik menengah ke bawah, menengah ke atas, dan dari segala usia menggunakan media sosial. Dari Twitter, Facebook, Instagram, hingga TikTok. Kini, semua media sosial itu tidak lagi hanya untuk sekedar mencari hiburan semata, tetapi juga bisa kamu manfaatkan untuk media pemasaran. Maka, tidak heran jika muncul industri baru yang bergerak di bidang digital marketing. Di industri ini, semua hal yang berbau konten untuk blog atau media sosial akan ditangani. Yang kelima sekaligus yang terakhir yaitu kuliner. Jika dulu kuliner hanya berkutat di warung makan dengan menu yang itu-itu saja, kini kuliner juga mengikuti perkembangan zaman. Banyak inovasi baru dari masakan lama. Misalnya muncul rice box dengan berbagai lauk dan tipe masakan, mulai dari yang khas Indonesia hingga khas Jepang atau Korea. Selain itu, bisnis kuliner kopi kekinian juga merebak. Ini menunjukkan jika ekonomi di bidang kuliner tidak hanya berkutat di makanan, tetapi juga keminuman khas yang dicintai anak muda. Sekian video dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.